suara. Suara itulah yang disebut dengan ayat si jajangan nanabita. Inilah yang dibaca orang ketika pertama mendirikan rumah. Makanya atau pindah rumah. Kalau pindah rumah baru, makanya orang Bugis itu kan azan di 4 sudut toh. Saya tidak tahu kalau orang Tarakan apakah azan atau tidak. Sama. Azan 4 sudut baru ada juga di tengah. Kenapa itu? Salah satu pesannya bahwa kau tinggal di rumah ini itu 5 kali azan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Makanya 5 azan. Cuma kadang kita kalau pindah azan tidak pernah lagi azan kalau tinggal. Itu jadi masalah. Tapi azan itu hanya untuk menutupi supaya orang tidak tahu apa yang dibaca. Padahal rumah itu kita tawafi. Di pojok pertama itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul balligh anni ma unzila ilaik. Ketika dibaca yang 4 ini sebenarnya 5 ayat karena laqad ja'akum itu 2 ayat. Maka dia gurut tak namona tu nuwa pita we bolamu de tonan reapi. Itulah yang membuat api di benua Paris itu padam. Karena itu ayat yang keluar dari pojok Ka'bah suara ketika Rasulullah lahir. Ini riasan ayat si jajangan nanadita. Nah itu. Apa lagi? Di luar kepala sudah. Itu sebenarnya Pak. Sebenarnya kan gini. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kenapa itu dibaca kalau kita naik rumah baru? Kalau orang baca itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, jin itu tidak bisa tinggal di situ. Di rumah itu jin tidak bisa tinggal. Yang kedua, wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Kalau itu dibaca pada saat pertama kita tempati, kalau ada pencuri naik itu dia tidak bisa lihat jalanan pulang. Oh iya, saya kira tadi akhirnya kuning. Makanya ulama kita itu kan baca itu. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu Quran surah At-Taubah 2 ayat terakhir, ayat 128 129 ya. Jadi itu dibaca. Sebenarnya ini diambil wirid. Kalau maghrib baca 7 kali. Kalau subuh baca 7 kali. Orang baca 7 kali 2 ayat ini, itu dalam tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan, dia tidak akan meninggal. Itu ayat panjang umur, Pak. Malaikat tidak akan mencabut nyawanya orang yang masih sempat membaca ayat ini. Kalau bagaimana Ustaz kalau mau mati? Pasti dia lupa baca, Pak. Malaikat itu marah kalau dia ingat. Gitu. Ada guru tadi Sopeng dulu itu yang 15 tahun tidak pernah pegang Al-Quran. Saking lancarnya hafalannya. Dia hafal Quran itu 15 tahun tidak pernah sentuh Al-Quran. Karena dia hafal di luar kepala. Dan amalannya itulah kedejaku. Tapi menjelang wafatnya itu dia tidak hafal. Dia baca itu selalu lari ke ayat kursi. Dia minta Al-Quran kepada anaknya, dia buka. Itu dia tidak bisa lihat 2 ayat itu di dalam Al-Quran. Dia cuma mengatakan Allah sudah tidak mengizinkan aku hidup. Hanya amalanlah kedejakum itu luar biasa, Pak. Orang kalau tidak mau kena fitnah dunia, suruh amalkan. Makanya sebenarnya amal-amalan itu Pak ada. Bahkan ada dalam sholat. Seperti Bapak Kakanda ini di anggota dewan.
Anggota dewan itu Pak susah. Kita bagi-bagi dibilang masuk. Tidak bagi-bagi dibilang kikir. Kasih bantuan marah yang tidak dapat. Sudah dikasih, tahun berikutnya tidak dikasih, marah-marah. Bilang tidak dikasih terus. Itu susah. Makanya untuk memuaskan semua orang itu tidak bisa. Makanya anggota dewan itu harus lebih banyak berkomunikasi dengan Allah. Jangan mencari bahwa ini, tapi kita harus berdoa. Makanya saya sampaikan begini bahwa seorang yang di pejabat itu kalau sholat sunat subuh, sesudah azan subuh ya, sholat sunat subuh itu membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, Li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Itu untuk pejabat. Kan di dalam kitab Hasinatul Asrar itu Alam Nasrah di rakaat pertama, Alam Tara Kaifa di rakaat kedua. Itu akan tidak kena penyakit tulang. Kalau ada orang biasa lututnya ngilu, punggungnya ngilu, suruh amalkan itu. Berhenti itu Pak. Itu. Jadi obat lutut dengan obat sakit punggung itu 2 surah itu ketika sholat sunat subuh. Jadi rakaat pertama Alam Nasrah, sudah Fatihah. Rakaat kedua Alam Tara Kaifa. Tapi untuk pejabat yang punya jabatan yang bisa di orang iri, maka amalkan rakaat pertama Alam Nasrah, rakaat kedua Li'ila fi Quraisyin. Itu di kitabnya Imamul Ghazali. Siapa yang membaca itu, Rasulullah berwasiat, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Sekarang kan itu susah Pak. Yang susah itu penjilat. Itu yang sekarang merusak sistem betul itu penjilat itu yang selalu Pak yang bikin parit. Belum waktunya jadi pejabat, dia jadi pejabat. Itu merusak sistem. Karena selalu minta. Makanya kita kemudian banyak membaca surah Alam Nasr. Surah Alam Nasr itu setiap selesai sholat fardu baca 3 kali. Letakkan tangan di dada sebelah kiri sini kemudian baca 3 kali. Supaya semua masalah yang kita dihadapi itu dimudahkan oleh Allah. Itu aja. Jadi sebenarnya kita itu Islam ini luar biasa Pak. Doa-doa itu sudah sempurna betul itu. Cuma kadang kita tidak mengamalkan. Bukan hanya karena ketidaktahuan, tapi kadang karena kesibukan. Makanya saya sampaikan, setiap mau tinggalkan rumah, duduk dulu. Biasanya duduk kalau rumah orang Bugis itu kan ada di luar. Duduk di situ, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Alam Nasrah, Linsyirah 3 kali, baru Bismillah, jangan. Maka dia guru tapatam maka memang ikorang ngali munapa ko juga. Itu aja. Kenapa dibaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu kan dibaca kalau mau jalan toh. Bismillahi tawakkaltu. Supaya jin yang ada di jalan itu bergeser. Itu kan Bismillahi tawakkaltu. Kalau makanya biasa ada orang yang istilahnya orang Bugis tado toh, yang hitam lehernya itu. Itu kan yang dibaca supaya tidak diganggu. Nabi sudah ajarkan doanya. Kecuali kita sengaja jalan di waktu dia, keluar semua. Jin itu kan ketika matahari merah sudah mau tenggelam, justru keluar semua itu. Karena dia menyembah matahari. Makanya disebut tanduk setan. Makanya kita dilarang sholat di situ. Anak-anak disuruh masuk ke dalam rumah, jendela disuruh tutup. Jangan buka jendelamu, supaya jin itu tidak akan masuk ke dalam rumahmu. Anak-anak suruh masuk, cucianmu pungut semua. Kita anak-anak kalau mau tenggelam matahari keluar semua foto-foto. Namanya sunset. Sama setan. Itu kan masalah.